warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bisa dengar suara saya semua? Halo, 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 halo. Oke, selamat malam semuanya. Halo, halo. Bisa dengar? Oke, sip. Oke, yang di web, yang bisa di web syukur, yang nggak bisa di web nggak apa-apa di Skype. Minta tolong di mute ya untuk yang di Skype. Sekalian absen sebutin nomor ininya ya, nomor absennya ya. Sekarang tanggal 2 Oktober ya. Hadir Erni ini 60. Oke. Turia. Sri Rahayu. Sri Rahayu kok nggak ada ya? Novi Indasari. Oke. Siapa lagi? Warianti 70. Oke. Eli Supit. Oke, siapa lagi? Halo? Etin namanya siapa nama aslinya ya? Welda Yulia. Oke. Etin. Oke. Siapa lagi? Etin, Erni, Mamiati. Ini 60 udah. Santi, Siti, Sri Rahayu. Oke, sambil nunggu temennya yang lain 10 menit lagi. Suaranya kecil. Dian Ayu Lestari hadir. Oke. Suaranya kedengeran nggak?
Jelas tuh. Pada jelas. Yang di Skype jelas, yang di ini jelas nggak? Hmm? Jelas ya, jelas. Yang di web juga jelas. Oke? Jelas. Riani hadir. Oke. Oke, silakan yang mau ada pertanyaan dulu. Kita mulai berapa menit lagi ya? 4 menit lagi ya. Ini yang masukin suara burung punya siapa ya? Oh, saya oke, sudah saya mute. Hahaha. Iya, sudah di mute. Oke, jelas jelas semua yang di web jelas, yang di itu juga jelas ya. Oke, udah jelas ya semua ya. Bisa kita mulai sekarang atau masih menunggu teman-temannya yang lain? Oke, kedengeran ya? Oke, kedengeran? Bisa jelas ya? Jelas, jelas. Oke, baiklah kita mulai semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman Kejar Paket C Taiwan. Apa kabarnya malam hari ini? Semoganya semuanya sudah sehat. Semuanya dalam kondisi terbaik untuk ikut belajar pada malam hari ini ya. Mungkin yang lagi sambil bekerja ya mungkin bisa ikut mendengarkan saja. Kalau memang ada pertanyaan nanti silakan diketik baik di Skype maupun di web. Diketik saja nanti kalau memang ada pertanyaan ya nanti diketik saja nanti bisa di apa namanya dibuka moodnya ya kalau mau bertanya nanti saya buka moodnya. Oke, sampai sini dulu. Kita bisa diskusikan untuk materi yang minggu lalu ya. Jadi ini sambil berjalan saja kita lanjutkan bab 2 tentang sosiologi dan pembentukan kepribadian. Sebelumnya untuk yang minggu lalu ada pertanyaan tidak? Untuk minggu lalu ada pertanyaan tidak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan minggu lalu ya ini juga sebenarnya terkait dengan materi kita yang minggu lalu. Jadi kita sambil bahas sedikit bahwa kita mulai dengan bab 2 itu kan bicara tentang sosiologi dan pembentukan kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah sebagai suatu susunan dari unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan seseorang individu atau yang berbeda pada setiap individu. Kepribadian merupakan abstraksi dari pola perilaku manusia. Kepribadian merupakan ciri-ciri watak yang khas dan konsisten sebagai identitas seorang individu. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan lain-lain yang khas apabila seseorang berhubungan dengan orang lain. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi sering kita bicarakan masalah kepribadian ini. Oke. Bicara kepribadian ini sering kita bahas. Ya, sampai sini
Yang berikutnya adalah faktor-faktor pembentuk kepribadian. Ya, itu kepribadian itu dibentuk karena ada beberapa macam faktor. Di sini kita ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor biologis atau fisik. Ini akan mempengaruhi ke kepribadian. Contohnya, itu orang yang memiliki kekurangan fisik itu biasanya dia akan memiliki kepribadian yang minder atau tidak pede karena dia malu. Jadi karena dia pemalu, maka dia akan mempunyai kepribadian malu dan tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu contohnya. Terus yang kedua, faktor yang bisa membentuk kepribadian itu adalah faktor psikologis atau kejiwaan. Itu seperti contohnya adalah sifat orang yang temperamen, yang mudah marah, kemudian ada juga yang agresif, ada juga yang pemalu. Itu bisa jadi dia ada masalah di kejiwaannya, jiwanya ada masalah. Kemudian yang berikutnya, faktor yang ketiga daripada faktor pembentuk kepribadian ini adalah faktor sosiologis atau lingkungan. Contohnya adalah orang yang lahir di pedesaan biasanya memiliki kepribadian yang ramah, juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Orang yang lahir di daerah itu, di pedesaan itu, keterikatannya dengan alam itu sangat kuat. Jadi dia sudah terbiasa dengan sungai, dengan sawah, begitu kan. Nah, dia tahu kalau musim hujan bagaimana, kalau musim panas seperti apa, karena dia terikat dengan alam. Hubungannya dengan alam itu sangat dekat. Sedangkan kalau orang yang lahir di perkotaan, biasanya dia itu adalah bersifat individualis. Individualis ya kan. Jadi itu mau menang sendiri, egois gitu kan, kurang peduli terhadap lingkungan karena dia hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Itu mempengaruhi ke kepribadiannya. Jadi itu jelas bahwa ketiga hal inilah yang bisa membentuk terhadap kepribadian orang-orang yang ada di sini. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Maaf ya, ini sedikit flu. Maaf ya, maaf ya. Sorry, sorry. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Itu kita bicara tentang pembentukan kepribadian oleh seorang individu itu dipengaruhi oleh unsur-unsur berikut. Unsur pengetahuan yaitu unsur yang bersumber dari pola pikir yang rasional. Kemudian unsur perasaan yaitu baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Kemudian yang berikutnya ada unsur naluri atau dorongan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik bersifat rohani maupun jasmani. Sebelumnya saya tanya dulu, teman-teman sudah pada terima semua untuk modul? Siapa? Siapa? Belum? Sudah terima modul? Belum. Pertanyaan saya, ada yang sudah terima atau belum? Halo? Ada yang sudah terima? Siapa yang sudah? Ada cuma 5 orang yang sudah ya.
cuma 5 orang yang terima. Itu sudah ditanyakan kenapa? Karena masih dalam proses pengiriman atau belum dikirim? Oke. Oke, kalau nggak salah kemarin di grup saya pernah posting itu eh oke, nanti saya post lagi deh. Bahan buku yang bisa digunakan untuk bahan belajarnya nanti saya kirimkan, saya upload lagi di grup ya. Oh ya, oke, baiklah kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan bahwa pembentukan kepribadian seorang individu itu dipengaruhi oleh unsur-unsur berikut, yaitu unsur pengetahuan, yaitu unsur yang bersumber dari pola pikir yang rasional. Yang kedua adalah unsur perasaan, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Dan yang ketiga adalah unsur naluri atau dorongan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik bersifat jasmani maupun rohani ya. Bentuk-bentuk unsur pengetahuan yang mempengaruhi pembentukan kepribadian itu contohnya adalah berupa gambaran atau pandangan diri, atau kalau sering diskusi itu ada istilahnya persepsi. Persepsi seorang individu tentang suatu hal atau pengamatannya terhadap sesuatu, serta kreativitas dalam menemukan pendapat atau konsep. Nah, semuanya ini merupakan unsur-unsur pengetahuan yang mempengaruhi kepribadian seorang individu. Contohnya, kalau konsepnya dia adalah memiliki pengetahuan yang luas, biasanya kepribadiannya juga akan lain. Itu salah satu contohnya kenapa orang yang mempunyai ilmu, orang yang berpendidikan, itu biasanya kepribadiannya lebih baik daripada orang yang kurang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Yaitu tadi karena dia sudah memiliki unsur ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya yaitu unsur perasaan. Itu udah jelas ya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Contohnya jika terjadi penurunan produksi pertanian, bagi para spekulan itu dianggap sebagai pertanda baik atau positif, karena dia akan menimbulkan keuntungan. Sedangkan bagi konsumen itu adalah negatif, karena akan menimbulkan kenaikan harga. Jadi ini unsur perasaan. Perasaan dia merasa bahwa dia akan dapat untung, makanya dia positif. Tapi di sisi lain, masyarakat merasakan negatif. Kenapa? Karena nanti harga akan naik. Itu adalah contoh daripada kepribadian yang dibentuk dari unsur perasaan. Kemudian yang ketiga itu ada unsur naluri atau dorongan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik yang bersifat rohani maupun jasmani ya. Unsur naluri atau dorongan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Di sini nggak ada unsur naluri. Oh, unsur naluri itu adalah dorongan berbagai kebutuhan hidup bersifat rohani jasmani. Oke, ini kan belum saya bahas ya. Contoh unsur naluri, baiklah ini kita bahas dulu ya. Contoh naluri itu adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya gini. Contohnya naluri kebutuhan hidup itu berupa contohnya untuk makan dan minum. Contohnya adalah nalurinya itu dia memiliki keinginan untuk memiliki rasa aman dan nyaman serta damai. Itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Unsur nalurinya bahwa dia ingin merasakan rasa aman, rasa nyaman.
kepribadian dia akan berusaha untuk mendapatkan posisi yang aman dan nyaman. Jadi pribadiannya adalah cari selamat sendiri. Contohnya itu karena dia bersifat naluri atau dorongan. Seperti itu. Itu ya Mbak ya. Oke, sampai sini jelas? Oke, ada yang bertanya, apakah rasional itu? Oke. Rasional itu rasio itu ibaratnya masuk akal, istilah katanya begitu. Jadi istilah rasional itu artinya masuk akal atau bisa difikirkan. Jadi masuk akal, masuk ke pemikiran. Pemikirannya rasional, maksudnya rasional itu ya bisa diterima oleh pemikiran, bisa diterima oleh akal. Makanya ada istilah rasional seperti itu. Oke ya. Jadi kayak permintaannya tidak rasional, maksudnya apa? Permintaan tidak rasional itu ya permintaan yang nggak masuk akal, yang nggak mungkin dipenuhi, makanya disebut permintaannya tidak rasional, seperti itu. Oke, tidak ada lagi, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Ya, jadi untuk berikutnya kita membahas tentang media sosialisasi. Jadi media sosialisasi ini sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Jadi media sosialisasi itu meliputi kelompok bermain, sekolah, lingkungan kerja, dan juga sekarang yang sangat berpengaruh itu adalah media massa. Jadi TV, radio, internet, Facebook, Twitter itu sekarang bisa jadi media sosialisasi. Nah, sebelum kita tahu bahwa kepribadian itu juga salah satunya karena ada proses sosialisasi ya. Di sini sudah disebut media sosialisasi sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Kemudian dicatat juga bahwa peran keluarga dalam sosialisasi itu sangat penting, terutamanya adalah oleh orang tua. Jadi sebagian besar orang tua akan memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Nggak mungkin kan kayak kita setiap hari ketemu ayah, ketemu ibu, ketemu bapak gitu kan, ketemu emak. Pasti kita akan diberikan nasihat-nasihat, pasti kita akan dikasih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Pasti kita diajarkan sopan santun. Ya. Nah, itu adalah bentuk sosialisasi yang disampaikan oleh orang tua yang akhirnya akan membentuk kepribadian kita. Contoh, dari kecil kita sudah diajarkan makan itu harus pakai tangan kanan. Kemudian bicara sama orang yang lebih tua itu harus sopan, harus pakai bahasa yang halus, gitu kan. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana pengaruh orang tua membentuk kepribadian anaknya. Seperti itu, ya. Nah, itu dia. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini. Penting sekali. Jadi peranan orang tua dalam membentuk kepribadian anak. Jadi pembentuk kepribadian anak itu bagaimana? Di sini adalah selalu dekat dengan anak-anaknya. Yang berikutnya adalah memberikan pengawasan dan pengendalian yang wajar. Yang berikutnya lagi adalah mendorong agar anak dapat membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, dan juga sebagainya. Kemudian, ibu dan ayah itu adalah membawakan peran sebagai orang tua yang baik, yang benar dan terpuji, serta menghindarkan perbuatan dan perlakuan buruk, serta hal-hal yang keliru di muka anak-anaknya. Kemudian menasihati anak-anaknya jika melakukan kesalahan atau kekeliruan, serta menunjukkannya dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Jadi tidak mudah menjatuhkan hukuman yang di luar batas
kewajaran. Seperti itu ya. Jadi inilah peranan-peranan orang tua. Ini adalah beberapa contoh peranan orang tua yang bisa memberikan pengaruh atau membentuk kepribadian anak-anaknya. Apalagi sekarang ya, anak-anak sekarang itu waduh. Ini buat ibu-ibu, mbak-mbak di sini yang sudah punya anak juga harus lebih sering memperhatikan anaknya. Kenapa? Karena ya anak sekarang kadang berlaku kurang ajar terhadap orang tua. Ya, dalam tanda kutip kurang ajar terhadap orang tua. Ini sering sudah banyak sekali contohnya kayak kasus-kasus di internet, kayak kasus-kasus di Facebook gitu kan. Itu adalah contoh-contoh bagaimana anak-anak sekarang yang mereka itu jadi kayak kurang mengerti bagaimana caranya berbicara dengan orang tua, bagaimana caranya berdiskusi gitu kan. Itu ada contoh-contohnya sekarang. Ya ini juga karena disebabkan oleh media massa, perkembangan media massa juga sekarang. Anak-anak sekarang sukanya nonton sinetron, terus kemudian nonton film drama Korea. Nah, itu kan ternyata drama Korea dan sinetron-sinetron itu pun akhirnya kalau anak kita sering menonton itu akan memberi pengaruh dan itu akan membentuk pada kepribadiannya. Ya, itu juga harus kita lihat saat ini. Jadi memang beginilah ilmu daripada sosiologi ini, bagaimana kita bisa uh, ya sosiologi itu kan bergantung daripada individu-individu yang ada di dalamnya. Jadi masyarakat itu adalah dibentuk oleh faktor pendukungnya, yaitu individu-individu yang ada di sana, keluarga-keluarga yang ada di sana. Jadi kalau keluarganya jelek, maka masyarakatnya pun akan jelek. Tapi kalau keluarganya baik, maka masyarakatnya akan baik. Jadi semuanya adalah saling terkait, saling berhubungan. Jadi saling mempengaruhi. Jadi yang membentuk kepribadian itu bisa, kalau buat anak ya, yang membentuk kepribadian itu pertama adalah orang tua, yang kedua itu adalah sekolah, yang ketiga itu adalah teman-temannya bermain, lingkungan. Itu kan berarti teman-teman berarti lingkungannya gitu kan. Nah, itu semua akan saling memberi pengaruh terhadap anak kita sehingga dia akan membentuk kepribadiannya. Maka akan terbentuklah kepribadiannya seperti apa. Gitu. Jadi itulah yang harus kita pahami, kita sama-sama ketahui, karena kepribadian itu sekali lagi penting karena dia adalah bagian dari individu. Individu itu dibentuk oleh kepribadian. Jika kepribadian individu itu tidak baik, maka akan berpengaruh terhadap masyarakat. Oke? Oke. Silakan, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan yang ada pertanyaan. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Enggak? Silakan yang di Skype ada pertanyaan enggak? Enggak? Itu yang sudah mencatatnya nanti kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, halo? Masih belum selesai?
Oke, kita lanjutkan. Begini, jadi sekali lagi, kenapa kita perlu membahas tentang keluarga, tentang anak? Itu kenapa? Karena sekali lagi tadi udah ditekankan, itu adalah faktor-faktor yang nanti akan membentuk eh, masyarakat, yang akan membentuk masyarakat. Maka masyarakat itu akan menjadi seperti apa itu tergantung dari pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya, seperti itu. Jadi ini harus kita pahami benar-benar supaya apa? Supaya anak-anak bisa dibentuk dengan baik sehingga nanti akan menjadi masyarakat yang baik. Nah, berikut contohnya di sini adalah kondisi-kondisi yang akan terjadi ketika anak-anak mengalami kekecewaan karena orang tua. Di sini contohnya adalah orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya. Jadi orang tuanya yang terlalu sibuk dengan kepentingan-kepentingannya sehingga anak merasa diabaikan. Sehingga hubungan anak dengan orang tua menjadi jauh, padahal anak-anak itu sangat memerlukan kasih sayang mereka. Ya. Itu kasihan kalau sampai terjadi orang tua yang meninggalkan anak-anaknya. Kemudian orang tua yang terlalu memaksakan kehendak dan gagasannya kepada anak dengan ancaman dan sanksi yang dirasakan oleh anak cukup berat, sehingga anak mengalami tekanan, jadi stres. Contohnya ini banyak, ya, anak yang memaksakan kehendak dan gagasan kepada anak. Misalnya soal sekolah, soal cita-cita, soal nyari kerja, ya kan, soal belajar. Itu kan orang tua bisa memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Misalnya, kalau kamu nggak mau sekolah di sana, bapak atau ibu nggak akan mau ngasih uang buat kamu. Itu contoh memaksakan kehendak kepada anak. Itu adalah memberikan ancaman. Kemudian sanksinya apa? Kalau kamu nggak ke sekolah di sana, kamu tidak akan diberi uang saku, tidak akan diberi apapun oleh orang tuanya. Nah, itu jelas memberikan tekanan pada anak, dan ini anak akan mengalami stres, jiwanya tertekan. Kalau depresi, maka akan ada gangguan jiwa. Jika anak mengalami gangguan jiwa, akibatnya adalah ya berpengaruh lah terhadap ketika dia menjadi dewasa. Contohnya, anak-anak yang kurang kasih sayang itu yang kita sebut dengan istilah anak-anak broken home, itu dia bisa menjadi seorang penjahat, kriminal, ya. Jadi kurang kasih sayang orang tuanya, dia menjadi kriminal. Suka mabuk-mabukan misalnya, atau suka, ya, kriminal lah, menjadi preman. Nah, itu ada contoh-contoh daripada anak yang kurang kasih sayang, atau anak keluarga yang nggak beres gitu kan. Dan itu impactnya apa? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah ketika anak itu menjadi kriminal, itu bisa jadi masalah sosial. Itu bisa menjadi masalah sosial gitu. Jadi kalau jadi masalah sosial ya itu tadi, ya ribut lah di daerah sebut karena ada kriminal di situ, kan jadi masalah sosial juga. Ya, begitu. Sampai sini. Waduh, ini ada yang komentar keluarga broken home juga. Wah, ini mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi ya. Ini ada sejarah hidup langsung. Oke, nanti kita lanjutkan dulu ya. Sampai sini bisa kita lanjutkan. Kalau ini ibu-ibu yang jauh daripada anaknya, bagaimana caranya? Ini pertanyaannya sama ini, ya. Sebentar ya. Waduh, Skype-nya drop. Ini saya drop dulu deh.
Halo? 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 Mohon maaf ya. Eh, mohon maaf tadi sempat drop ini. Jaringan saya putus. Maaf, jaringannya putus tadi punya saya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini banyak sekali di sini teman-teman kan sudah punya anak ya kan. Ah, saran saya ya, ini terkait dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya bagaimana mendidik anak-anak kita ya supaya yaitu tadi bahwa anak tetap merasakan kasih sayang dari kita sebagai orang tuanya, kemudian juga anak bisa bisa mendapatkan dan mengetahui apa-apa yang seharusnya dia ketahui. Itu tadi peranan orang tua yang membentuk kepribadiannya ya kan supaya dia bisa berarti dan di masyarakat, supaya berguna di masyarakat. Ya kalau saran saya karena kita ini di sini misalnya masih jauh sama saya juga jauh dari anak, yang penting adalah komunikasi. Yang penting adalah komunikasi. Jadi kita harus sering-sering berkomunikasi dengan anak sehingga anak selalu merasakan bahwa kita walaupun jauh tapi kita tetap memberi perhatian kepadanya. Satu. Terus yang kedua, no voice. Oke. Maaf ya tadi. Oke, hadir. Oke. Kita lanjut ya. eh Tadi pertanyaannya ya. eh Bagaimana tadi eh orang tua yang jauh daripada anaknya ya. Saran saya yang pertama adalah kita harus sering komunikasi. Jadi anak merasakan kasih sayang dan perhatian. Jadi itu jangan sampai anak menjadi kecewa, dan kalau kecewa itu kan nanti kedepannya ya kasihan lah anaknya. Ya itu emang tugas kita sebagai orang tua adalah membentuk kepribadian anak. Membentuk kepribadian anak di sini adalah membentuk kepribadian anak supaya dia tahu mana baik, mana buruk, tahu mana benar dan mana salah. Ya kan? Seperti itu. Jadi suaranya sudah kedengeran belum? Suaranya udah kedengeran belum? Oke, sudah katanya sudah kedengeran ya. Oh, nggak bisa masuk lagi. Ya, halo.
Udah. Ya, kalau udah bisa masuk di mute ya. Oke. Jadi itu pertanyaannya ya. Jadi kita harus sering-sering berkomunikasi sehingga anak tidak merasa ditinggalkan oleh kita. Jadi kita harus berkomunikasi sehingga anak tidak merasa ditinggal oleh kita ya. Itu yang harus kita tanamkan juga setiap kali kita berkomunikasi dengan anak, sambil membentuk kepribadiannya, memberitahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, ya, seperti itu ya. Oke, jelas ya? Jelas nggak? Oke, lanjut ya. Ini sebentar, ini yang di Skype drop nih, kita panggil lagi ya. Wow, ini anak yang nggak mau angkat telepon. Wah, kalau ini yang harus dikasih cari tahu, Bu. Kenapa anaknya sampai nggak mau angkat telepon, itu alasannya kenapa? Apa ada masalah dengan kita atau gimana gitu? Jadi itu yang harus kita kita komunikasikan. Sebenarnya kenapa? Apa alasannya anak sehingga dia tidak mau berkomunikasi dengan orang tuanya? Itu yang harus dikasih tahu. Halo? Iya, gimana? Oke. Dia selalu sama, kadang katanya malas dengar karena terlalu banyak aturan. Nah, itu kalau boleh tahu eh anaknya umur berapa nih buat Mbak? Apakah kepribadian pendiam itu bisa jadi pengaruh dari masa kanak-kanak yang kurang baik? Iya. Ya, karena faktor lingkungan berpengaruh. Jadi bisa jadi anak kita juga pendiam, ya, pendiam sehingga dia nggak bisa eh, pendiam sehingga dia kurang kurang aktif gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sebentar. Udah masuk grup berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Bab slide berikutnya ya. Ini buat teman-teman yang di Skype. Kita lanjut ke slide nomor 8.
Ya, slide halaman 8, slide 8. Itu dua pola sosialisasi yang ada dalam keluarga, ya. Yang pertama itu adalah cara represif atau repressive socialization. Ini yang mengutamakan adanya ketaatan anak kepada orang tua. Ya. Ya. Ketaatan anak pada orang tua. Cara represif itu yang mengutamakan adanya ketaatan anak pada orang tua, yaitu biasanya orang tuanya melakukan cara-cara seperti menghukum. Terus ketika melakukan komunikasi dengan anak itu selalu memberi perintah. Kemudian sosialisasi ini berpusat pada orang tua, jadi hanya satu arah, orang tua semuanya yang menentukan. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu artinya tidak pakai omongan, jadi langsung tunjuk pakai melotot, pakai angkat tangan gitu kan. Nah, itu adalah komunikasi nonverbal, pakai menunjuk gitu. Itu contoh-contoh sosialisasi yang represif, yaitu yang keluarga adalah merupakan significant order yang didominasi oleh orang tua, ya, seperti itu. Oke, ini kita lanjutkan ya. Jadi karena tadi bahwa ini adalah contoh sosialisasi, mungkin selama ini kita bersosialisasi dengan keluarga, dengan anak-anak kita caranya represif, sehingga ya ya sebentar ya, maaf ini sebentar, ini saya koneksinya terputus lagi untuk yang di web. Sebentar ya teman-teman di Skype. Halo? Halo, selamat malam. Iya, tunggu sebentar ya. Ini saya log off dari sistem, makanya ini baru connect lagi. Halo? Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi udah sampai slide nomor 8. Ini teman di Skype ada yang bertanya, bagaimana caranya agar anak mau menuruti kata-kata orang tua? Di sini nih ketika kita mau melakukan sosialisasi, bagaimana supaya anak mau nurut kepada orang tua adalah orang tuanya yang harus mengalah. Jadi orang tua harus memahami kondisi anaknya, gitu. Apalagi kalau anaknya sudah usianya remaja, gitu. Karena usia remaja itu anak-anak lebih senang berkomunikasi. Iya, kita lanjut ya. Jadi pada usia remaja anak itu lebih senang bergaul dengan teman-temannya, sehingga pengaruh temannya itu lebih kuat daripada pengaruh orang tuanya, dan itu yang akibatnya mengakibatkan anak kadang tidak mau mendengarkan
omongan orang tua, jadi nggak mau nurut. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus bisa menyesuaikan. Ketika anaknya sudah berumur remaja, dia itu biasanya akan senang dengan teman-teman daripada dengan orang tuanya. Sehingga orang tuanya harus bisa menyesuaikan. Jangan memerintahkan anak, karena anak nggak mau diperintah, apalagi karena dia sudah mulai dewasa, sudah mulai remaja. Jadi supaya mereka nggak menentang, anak remaja itu diposisikan, ya kita memposisikan seperti anak remaja. Jadi posisinya sejajar, kita bisa berdiskusi apa saja, berkomunikasi dengan baik, itu seperti itu. Itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi udah sampai slide nomor 8 ya, bahwa anak-anak akan mengalami kekecewaan, dan kita sudah membahas tentang sosialisasi di keluarga itu dengan cara represif. Kemudian kita lanjutkan, yang berikutnya adalah sosialisasi di keluarga dengan cara yang satu lagi adalah partisipasi, ya, dengan cara partisipasi. Partisipasi participation solution yang mengutamakan adanya partisipasi dari anak. Yaitu contoh-contohnya adalah dengan memberikan hadiah atau imbalan bagi perilaku yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah ada otonomi anak, jadi anak merasa dihargai. Kemudian yang berikutnya uh, komunikasi adalah interaksi, jadi dua arah. Jadi kalau nggak pakai komunikasi nonverbal, nggak pakai melotot, nggak pakai main tunjuk tangan, nah itu kan komunikasi nonverbal. Kalau komunikasi verbal berarti melalui kata-kata, dan ini melalui interaksi. Jadi kedua belah pihak sama-sama. Dan sosialisasi ini berpusat pada anak. Kalau yang caranya tadi, cara represif itu pusatnya orang tua, sedangkan kalau cara partisipasif itu pusatnya itu ada di anak. Jadi keluarga itu merupakan generalist order atau kerjasama ke arah tujuan. Jadi sama-sama bareng antara anak dan orang tua, semuanya sama sepakat seperti itu, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yaitu metode kajian tentang kepribadian dan pola sosialisasi berbagai masyarakat. Untuk yang di Skype, ya, yang di Skype udah bisa download belum? Tadi sebentar ya. File yang di Skype udah di download belum? Oke. Oke, sudah ya. Oke, yang penting di download ya. Udah saya kirim. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Oh, mundur ke slide 9. Oke, sudah saya mundurkan ke slide 9. Ini masih ada yang mau mencatat. Jadi tadi ada dua, ada cara partisipatif dan cara represif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang di Skype atau yang di sini yang mau bertanya. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Silakan.
Oh, ada yang maksud otonomi anak. Oke, otonomi anak. Eh, Bahasa otonomi itu ibarat kalau di Indonesia dulu ada otonomi daerah, ya kan? Kalau disebut otonomi daerah, itu adalah daerah yang memiliki kekuasaan sendiri. Otonomi daerah tidak tergantung pusat, gitu kan? Jadi antara presiden dengan gubernur itu masing-masing punya aturan-aturan sendiri, punya kesepakatan-kesepakatan sendiri. Itu yang disebut dengan otonomi daerah. Lah, kalau di sini ada namanya otonomi anak. Otonomi anak itu apa? Artinya ya anak itu kita hargai kekuasaannya, keinginannya. Jadi partisipasi. Jadi anak tetap memiliki ketika dia ditawarkan, dia menyatakan ketidaksetujuannya. Contohnya ya, kalau tadi saya contohkan cara represif, misalnya orang tua menentukan, kamu kalau nggak mau sekolah di sana, nggak akan tak sekolahin, gitu kan? Itu contohnya. Kalau di otonomi anak, anak menentukan bahwa misalnya, nak, kamu sekolahnya di sekolah A ya. Nanti anak bilang, ah, pak, saya nggak mau ah, saya maunya di sekolah B. Alasannya kenapa? Oh, sekolah B saya lebih suka teman saya di sana, misalnya gurunya baik-baik dan segala macam. Itu anak diberi kekuasaan untuk memberikan pendapat. Jadi ada otonomi, ada kekuasaan. Anak menentukan sendiri. Itu yang disebut dengan otonomi anak. Itu buat yang di Skype ya, udah saya jelaskan. Untuk yang di sini ada pertanyaan nggak? Yang di web tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, kita akan membahas tentang metode kajian tentang kepribadian dan pola sosialisasi di berbagai masyarakat. Jadi tadi udah disebutkan bahwa kepribadian yang dimiliki oleh sebagian besar warga suatu masyarakat itu nanti yang akan menjadi kepribadian umum atau disebut dengan modal personality. Ya. Ini teman-teman yang sudah punya modulnya bisa dilihat di halaman 37. Yang punya modul boleh dilihat di halaman 37 ya. Dibaca. Jadi kepribadian yang dimiliki sebagian besar warga suatu masyarakat itulah yang disebut dengan kepribadian umum atau modal personality. Ya. Sistem nilai dan norma sosial yang berlaku umum dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan itu bisa disebut dengan ciri-ciri atau etos. Jadi ciri-ciri atau etos atau watak yang khas atau serupa dalam suatu masyarakat. Contohnya ya, contoh etosnya, contoh etos masyarakat Jawa itu apa? Pekerja keras, ramah, ulet. Nah, itu kan contoh etosnya. Kemudian contoh masyarakat Sunda misalnya suka bercanda, orangnya baik gitu kan. Nah, itu. Terus contoh etos masyarakat Minang misalnya orang Padang itu misalnya apa? Pinter bergaul, kemudian suka berdagang, suka merantau, itu kan etos. Itu adalah ciri-ciri sosial kehidupan budaya masyarakat. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian yang berikutnya bahwa konsep kepribadian umum itu dipertajam sehingga melahirkan konsep kepribadian dasar atau basic personality structure, yaitu unsur-unsur kepribadian yang dimiliki sebagian besar individu dalam suatu masyarakat tersebut. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan nggak? Silakan, ada pertanyaan?
Itu bertanya lagi. Oke, etos itu apa? Etos adalah ciri atau watak khas suatu masyarakat. Sistem nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan itu sebagai ciri-cirinya atau watak-wataknya. Yaitu tadi saya sudah memberi contoh. Etos orang Minang, orang Padang katanya suka merantau, suka berbisnis, pandai berbisnis ya kan? Seperti itu. Oke, ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan. Kita tersisa 2 slide lagi. Jadi, ada metode untuk mengkaji kepribadian suatu masyarakat dan budaya. Ini perlu, kenapa ini perlu kita perlu metode untuk mengkaji masyarakat? Yaitu tadi, karena kita akan melakukan sosialisasi, karena kita akan melakukan pembangunan, karena kita akan melakukan kerjasama. Ya, intinya adalah masyarakat dilibatkan, kan seperti itu. Jadi supaya kita mengenali masyarakat itu kita harus tahu budayanya, kita harus mengetahui juga bagaimana uh, sifat-sifatnya, ya kan, kepribadiannya. Jadi kepribadian masyarakat itu berpengaruh, kan tadi di awal udah saya sebutkan. Nah, itu harus diteliti. Nah, penelitian-penelitian ini metode, ada metode namanya penelitian kan. Penelitian itu ada metode, yaitu mengkaji kepribadian masyarakat dan kebudayaan. Yaitu dengan cara mempelajari adat istiadat pengasuhan anak atau pola sosialisasi masyarakat yang ada yang bersangkutan. Kemudian, pola sosialisasi di berbagai masyarakat kebudayaan itu dapat juga diketahui melalui sumber-sumber data. Nah, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Pola sumber data primer itu adalah sumber data utama. Itu yang biasanya langsung dari sumbernya langsung. Contohnya ya objek masyarakatnya, penelitiannya adalah di masyarakat dan masyarakatnya itu yang kita jadikan sumber data. Makanya dia adalah sumber data primer. Biasanya didapatkan melalui wawancara atau melalui observasi atau pengamatan. Jadi contohnya kita akan meneliti masyarakat Taiwan. Kita melakukan observasi dengan mengambil data primer, berarti kita akan berkomunikasi, kita akan tinggal bersama masyarakat Taiwan selama penelitian. Itu menjadi data primer. Lain lagi dengan data sekunder. Jadi kalau sumber data sekunder itu biasanya tidak langsung. Contohnya dari buku-buku, dari koran, dari majalah, dari internet, itu berupa kajian-kajian pustaka atau dari hasil-hasil penelitian orang lain. Kita ambil, kita copy, kita baca, kita apa namanya? eh kita ambil, kita copy, kita ambil dikutip gitu, mengutip hasil penelitian orang lain itu berarti sumber data sekunder. Seperti itu. Jadi dalam penelitian masyarakat, dalam mengkaji masyarakat semua juga kita perlu ini gitu, perlu untuk eh, mengetahui masalah ini, mengetahui bagaimana kita melakukan penelitian masyarakat. Kenapa? Karena ini penting untuk mengkaji kepribadian individu dan akhirnya mengetahui kepribadian masyarakat. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke slide yang terakhir. Oh, sebentar ya.
Oke, slide yang terakhir yaitu hubungan antar kepribadian dengan masyarakat dan kebudayaan. Jadi seperti disebutkan di atas sebelumnya bahwa kepribadian adalah abstraksi atau pengorganisasian dari sikap-sikap seorang individu untuk berperilaku apabila berhubungan dengan orang lain atau berinteraksi sosial atau menanggapi suatu hal yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya. Dengan kata lain, pola perilaku yang merupakan perwujudan dari kepribadian seorang individu akan disesuaikan dengan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Nah, di sini ada beberapa tipe kebudayaan khusus atau yang disebut dengan istilah subkultur. Subkultur yang secara nyata dapat mempengaruhi bentuk kepribadian seseorang individu. Budaya pertama adalah budaya khusus atas dasar faktor kedaerahan. Budaya khusus atas dasar faktor kedaerahan. Ya. Sebagai contoh terdapat perbedaan antara sistem kekerabatan di Tapanuli dengan sistem kekerabatan di Minangkabau atau Jawa. Itu orang Batak memperhitungkan hubungan keturunannya secara patrilineal. Kekerabatan dilihat dari keturunan lelaki. Sedangkan Minangkabau garis keturunan diperhitungkan dari pihak perempuan atau matrilineal. Jadi berbeda. Ini tipe budaya khusus atas dasar faktor kedaerahan kan. Ya ini kita lihat contohnya seperti itu. Contohnya adat lamar-melamar ya kan. Kalau di Minangkabau pihak perempuan yang melamar, sedangkan di daerah Batak pihak laki yang melamar. Itu adalah contoh budaya khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yaitu tadi ada daerah Tapanuli dan daerah Minangkabau. Ini adalah salah satu contohnya. Itu budayanya, subkulturnya. Karena subkulturnya seperti itu, nanti akan berbeda dengan kepribadiannya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah budaya khusus masyarakat desa dan kota. Pola hidup masyarakat desa umumnya berbeda dengan pola hidup masyarakat kota. Tadi saya sudah contohkan, ya, masyarakat desa itu dekat dengan alam, jadi mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan alam. Jadi mereka itu kebanyakan kalau di desa itu pekerjaannya adalah petani. Sedangkan orang di kota itu pekerjaannya lain-lain, ada pedagang, ada kantoran, ya kan, karyawan kantor, ada karyawan PNS gitu kan. Itu akan berbeda-beda. Kalau di masyarakat desa pekerjaannya sama, homogen. Namanya disebut dengan homogen. Masyarakatnya petani semua. Kalau di kota macam-macam, ada yang pedagang, bisnis, ada karyawan. Itu kan akan berbeda pula nanti kepribadiannya dan berbeda pula kebudayaannya gitu. Karena berbeda kepribadian maka nanti akan berbeda juga budayanya. Kemudian yang ketiga, budaya khusus kelas sosial. Nah, kalau ini contohnya udah banyak. Ini mah ya mungkin sampai sekarang katanya masih berlaku di Indonesia ya. Orang yang banyak duit, orang yang kaya sama orang yang miskin itu berbeda banget. Gitu kan, orang yang kaya raya dengan orang yang Jakarta yang biasa-biasa juga udah beda banget. Yang satu minum kopinya pakai Starbucks, yang satu minum kopinya di warung kopi, ya kan? Atau di warung itu tukang kopi yang naik sepeda itu. Nah, seperti itulah. Itu jelas sekali perbedaannya kan. Nah, itu adalah kelas sosial. Budayanya juga nanti akan berbeda karena berbeda kelasnya. Dari cara pakai bajunya, cara santai, yang lainnya santai itu ngapain, kalau ini ngapain. Jadi seperti itulah. Kemudian yang keempat, budaya khusus atas dasar agama. Nah, ini jelas lah, agama bisa membentuk kepada kepribadian. Kepribadian individu dibentuk oleh agama nanti akan mempengaruhi kepribadian keluarga.
ya kan? Dalam membentuk kepribadian, seorang individu agama itu akan mempengaruhi terhadap gaya hidup dan ya gaya hidupnya. Ya itulah contoh budayanya ya kayak santri ya, yang kayak di pesantren itu kan jelas dia dibentuk di pesantren. Jadi kepribadiannya dibentuk seperti santri, bagaimana caranya santri hidupnya itu. Karena dia diatur oleh aturan-aturan agama seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang poin terakhir, yaitu budaya khusus berdasarkan profesi. Profesi itu berpengaruh terhadap kepribadian. Tadi saya sudah contohkan kepribadian seorang petani dengan kepribadian seorang dokter itu akan berbeda, ya kan? Itu akan berbeda jelas karena profesinya begitu, kepribadiannya berbeda. Jadi itu akan mempengaruhi budaya seperti itu tadi. Jadi demikianlah untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Kita sudah menyelesaikan pembahasan dari bab 1 dan bab 2. Kalau sudah punya modulnya nanti bisa dibaca lagi, bisa dipelajari lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke. Oh ya nggak apa-apa. Observasi itu pengamatan. Pengamatan, observasi itu adalah pengamatan. Oke, silakan yang mau bertanya. Coba dilihat di slide ya. Oh, saya nggak nulis nih. Jadi buat teman-teman di Skype nih, saya kasih tugas. Ya, itu tugasnya ya. Tugasnya sudah saya tulis ya. Oke, silakan yang mau ada pertanyaan. Jadi teman-teman yang belum punya modul nanti diskusi aja sama teman-teman yang sudah punya modulnya untuk soal-soalnya ya. Oke. Oke ya, sampai sini silakan yang baru datang nggak apa-apa mau nanya barangkali ketinggalan. Tadi oh minta di-upload. Oh, begitu. Aduh. Oke, baiklah. Deadline-nya ya. Deadline-nya itu tanggal 9.
Wah, tanggal 9 terlalu cepat. Wah, masa sih? Yang lain rajin-rajin kok langsung diselesaikan. Seminggu kok, seminggu. Ya. Ya jangan ditumpuk tugasnya. Ya, tugasnya ditumpuk ya makin banyak. Ya. Kalau tugasnya ditumpuk ya tambah banyak. Jadi ya dikerjakan lah. Waduh, lembur terus nggak ada waktu. Wah, ya harus dicicil lah, sejam sejam tiap hari pasti bisa. Kayaknya kalau ngerjakan, kalau dibaca ini ngerjakan 15 soal ini cepet kok. Wah, ini repotnya nih nggak punya modul ini. Baiklah, baiklah. Ini nanti saya pertimbangkan. Ini saya bagi buat grup nih ya. Oke, ada pertanyaan? Oh, biar di-download langsung kerjain. Yang nggak bisa cepet kan soalnya nggak ada. Baiklah, malam ini nanti saya upload ya. Oke. Oke, silakan masih ada pertanyaan. Waktunya 5 menit lagi. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Karena kita pertemuannya tinggal satu kali lagi ya, tinggal minggu depan. Jadi mungkin minggu depan nanti saya ngasih tugasnya untuk UTS dan UAS mungkin. Untuk UTS dan UAS nanti saya diskusi juga dengan teman-teman tutor yang lain itu mekanismenya gimana, apa mau dikirim tugasnya dikirim via Facebook atau gimana, nanti kita tunggu aja kabar selanjutnya ya. Oh, oke.
Oke, 3 menit lagi ada pertanyaan enggak? Ya, gimana? Ada pertanyaan enggak? Silakan teman-teman. Enggak ada. Eh, halo? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau tidak ada, kelasnya kita tutupkan dulu, cukupkan sampai sekarang ya. Sampai saat ini, berarti kita sudah membahas bab 1 dan bab 2 ya, yaitu tentang sosiologi sebagai ilmu hubungan masyarakat dan lingkungan sosial. Dan yang kedua, kita membahas tentang sosiologi dan pembentukan kepribadian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Kemudian kita masih bisa diskusi lagi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kemungkinan minggu depan adalah minggu terakhir kita belajar sosiologi. Ya, minggu depan mungkin minggu terakhir kita belajar sosiologi, karena kalau lihat jadwal pelajarannya sosiologi itu pertengahan Oktober itu sudah selesai. Seperti itu. Ya. Oke, gitu. Ya udah, selamat sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat menunaikan sholat Idul Adha. Jangan lupa kirim-kirim gulai satenya yang punya kambing dan yang punya sapi ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.